Sore ini acara Istana Berkebaya digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Para tokoh perempuan inspiratif dari berbagai kalangan meragakan busana khas Indonesia. Peragaan busana Istana Berkebaya diikuti 401 peserta dan 30.000 lebih undangan. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir membuka acara ini. Ibu Negara mengenakan kebaya encim dan Presiden Joko Widodo mengenakan baju koko sadariah khas Betawi. Istana Berkebaya jadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-78 RI. Selain Ibu Negara Iriana Jokowi dan istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin, ada menteri dan para pejabat negara perempuan dan istri menteri, serta duta besar perempuan dan istri duta besar. Pemimpin redaksi juga berbagai tokoh perempuan ikut serta akan berlenggak-lenggok dalam peragaan busana itu. Untuk menyukseskan gelaran Istana Berkebaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat hingga Silang Monas selama kegiatan Istana Berkebaya berlangsung. Acara digelar pukul 15.30 sampai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di ruas Jalan Medan Merdeka Utara sisi utara Jakarta Pusat dan di depan gerbang Istana Merdeka. Seperti apa saudara meriahnya Istana Berkebaya yang jadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-78 RI ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di Istana Merdeka. Cindy, selamat petang. Jadi apa bagian acara yang sedang berlangsung di sana saat ini, Cindy? Ya Nilu, selamat sore. Saat ini sudah di puncak acara bisa kita bilang, karena di Istana Berkebaya memang yang paling ditunggu-tunggu adalah peragaan busana di catwalk sepanjang kurang lebih 200 meter. Nah sekarang yang sedang melakukan peragaan busana ini adalah Menteri Perempuan dan istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kalau tadi memang sempat dibuka oleh model profesional, kemudian baru Menteri Perempuan dan istri Menteri dilanjutkan dengan Duta Besar Perempuan dan istri Duta Besar di Republik Indonesia. Tidak hanya dari kalangan pemerintah pusat ataupun juga tadi duta besar, tapi nantinya juga ASN di lingkungan DKI Jakarta. Kemudian juga akan ada pelajar SMK, model anak-anak juga akan menunjukkan kebaya mereka yang cantik-cantik sekali di catwalk sepanjang 200 meter yang ada di depan, persis depan Istana Merdeka. Nah ini memang menarik sekali, dengan diiringi lantunan lagu tradisional khas Betawi, mereka berjalan dengan cantik sekali dengan kebaya kemudian juga kainnya. Nah tadi dibuka oleh sambutan dari PJ Gubernur DKI Jakarta, kemudian juga Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo memberikan sambutan singkat berupa pantun. Kita dengarkan dulu nih loh berikut ini. Sebelum acara dimulai, izin Pak Jokowi, saya mau berpantun. Bunga menur, bunga rafflesia, mekar sekuntum merah merona, citra luhur wanita Indonesia, pribadi anggun dengan kebaya. Kebaya itu melambangkan karakter masyarakat Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan dan bersahaja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Istana Berkebaya saya nyatakan dibuka. Selain dari 400-an peserta yang akan melakukan peragaan busana, kemudian juga sekitar 30.000 undangan, tapi juga masyarakat secara umum diperbolehkan untuk berpartisipasi, mengenakan kebayanya dan juga melihat langsung. Nah kalau di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini kami lihat
belum dilakukan penutupan, tapi memang disediakan ada satu layar lebar. Jadi kalau ada masyarakat mau nonton dari luar bagaimana Istana Berkebaya ini bisa. Nah, selain juga ada peragaan busana tadi, kemudian juga tadi ada larian kolosal, juga ada nanti akan hiburan musik, kemudian juga pameran UMKM, dan Istana Berkebaya ini jadi termasuk side event, satu dari 3 side event dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Kalau kemarin kita ingat ada pagelaran angklung terbesar di dunia, kemudian hari ini Istana Berkebaya, kemudian nantinya juga akan ada video mapping di Monas, nanti juga bisa sama-sama disaksikan oleh masyarakat umum. Nah, memang kalau tema tahun ini pada intinya adalah selain misalnya Istana Berkebaya adalah ingin gaungkan lagi semangat berkebaya, juga memperjuangkan kebaya sebagai identitas Indonesia, tapi juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat di segala lapisan bahwa berkebaya ini tidak ribet, tapi ini adalah budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, selanjutnya nanti juga akan ada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia lagi, misalnya tanggal 14 Agustus ada penganugerahan tanda kehormatan, kemudian ada pengukuhan Paskibraka tanggal 15 Agustus, juga pidato Presiden di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD, pidato RAPBN tanggal 16 Agustus, sebelumnya tanggal 17-nya akan ada pengibaran bendera. Nah, Nilu, untuk menutup laporan langsung saya dari Istana Berkebaya, saya juga mau pantun. Saya sambil nyontek sedikit. Dari Semanggi mau ke Rawabuaya, mau jalan-jalan sambil beli pepaya. Hari ini pada pakai kebaya, perempuan Indonesia memang cantik bercahaya. Kembali ke studio nih, Lu. Cindy Permadi, saya tidak bisa membalas pantunnya ya. Tapi Anda cantik sekali dengan kebaya berwarna pink. Tapi Cindy, acara ini memang hanya hari ini saja digelar atau masih akan ada rangkaian acara selanjutnya? Oke, Istana Berkebaya ini memang jadi acara pertama ya. Kalau kita ingat juga tahun lalu masih di tengah pandemi COVID-19, jadi memang tahun ini bisa dibilang lebih meriah lagi. Dan ini masih ada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Tadi kalau saya ulang lagi ya, memang tujuannya adalah untuk menggaungkan lagi semangat berkebaya, terutama juga untuk masyarakat di dalam negerinya sendiri. Dan kalau kita sepanjang bulan Agustus, dari tanggal 1 Agustus kemarin sudah ada juga rangkaiannya, dimulai dengan doa zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, dihadiri oleh sekitar 3.000 santri dari berbagai pondok pesantren. Kemudian yang kemarin, pagelaran angklung terbesar di dunia yang dilakukan di GBK, hari ini Istana Berkebaya. Kemudian tadi nanti akan ada video mapping juga di Monas. Kemudian tadi ada pengukuhan Paskibraka, pemberian tanda jasa, pidato Presiden, dan lain-lain. Untuk informasi juga kalau masih ada masyarakat yang ingin melihat, diimbau untuk juga bahwa ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan. Jadi kalau memang ada kepadatan akan ada jalan-jalan ditutup, kemudian juga untuk Transjakarta ada ruas-ruas yang akan terdampak, sehingga juga diminta untuk melihat dulu bagaimana rute-rutenya, karena dari jam 2 sampai kurang lebih jam 6 sore nanti acara Istana Berkebaya ini akan digelar. Kemudian juga kalau saya lihat nih ya, kalau sejauh ini belum ada rekayasa lalu lintas, tapi sudah mulai ada masyarakat yang mau melihat dari layar besar yang ada di depan Istana Merdeka nih, Lu. Permadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih informasi Anda. Silakan, mungkin Cindy ingin lanjut untuk di catwalk juga, silakan. Terima kasih Cindy.